Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Baik teman-teman sekalian, selamat malam ya yang sudah bergabung di live YouTube pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang masih di kelas WhatsApp, mungkin bisa segera diingatkan untuk bisa segera beralih untuk kita belajar pada kesempatan kali ini di dalam kelas YouTube, via live YouTube. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan latihan soal mengenai TWK atau tes wawasan kebangsaan. Nah, ini sesuai dari polling terbanyak teman-teman yang ada di kelas WhatsApp. Ya, jadi yang teman-teman yang sudah bergabung di kelas WhatsApp sudah vote, sudah polling, ternyata teman-teman lebih banyak meminta untuk membahas materi mengenai TWK. Nah, maka di pertemuan kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai tes wawasan kebangsaan. Mungkin teman-teman yang belum bergabung di kelas WhatsApp-nya, nah ini ada kelas WhatsApp gratis ya, yang diadakan oleh Sektia Institute. Silakan teman-teman mungkin yang belum terpapar infonya, teman-teman silakan aja klik linknya yang ada di deskripsi video ini. Atau silakan bisa disimak di informasi setelah slide ini. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung di live YouTube pada malam hari ini, nah ini ada info terkait tentang pembelajaran kelas online mengenai persiapan CPNS khususnya di tahapan seleksi kompetensi dasar. Nah ini ya, jadi di SKD nanti ada materi TWK, tes wawasan kebangsaan, kemudian ada TIU, tes inteligensia umum, dan ada TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, di sini ada info terkait tentang kelas online yang diadakan oleh Sektia Institute. Untuk lebih detailnya, silakan teman-teman klik saja linknya yang sudah kami siapkan di deskripsi video ini. Atau teman-teman yang mau join di kelas WhatsApp yang gratis, nah silakan juga ada linknya ya, silakan teman-teman klik linknya, maka otomatis teman-teman akan masuk bergabung, bisa belajar bersama terkait untuk pembahasan latihan soal mengenai seleksi kompetensi dasar. Sambil lalu saya persiapkan dulu terkait untuk latihan soal pada malam hari ini. Silakan teman-teman bisa absen dulu. Nah, pada malam hari ini dari mana saja yang sudah hadir, silakan bisa ketik di kolom live chatnya. Silakan teman-teman bisa absensi dulu. Kira-kira pada malam hari ini teman-teman yang sudah hadir ini dari kota mana saja? Mungkin ada yang dari Indonesia Timur. Berarti ini sudah ya lumayan malam sekali ya. Ya silakan bisa diketik di kolom live chatnya sudah dari mana saja yang hadir pada malam hari ini. Baik, kita mulai ya untuk pembahasan latihan soal mengenai tes wawasan kebangsaan. Kita masuk di soal pertama. Nah, Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan ideologi yang digunakan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Salah satu nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam prakteknya, prinsip musyawarah untuk mufakat ini paling tepat diterapkan dalam A. Mengambil keputusan dalam organisasi dengan mengutamakan kelompok mayoritas. B. Melakukan pemungutan suara dalam pemilihan umum. C. Menjalankan musyawarah dalam pengambilan keputusan keluarga. D. Menerima keputusan pemerintah tanpa mempertanyakan. Atau yang E adalah menjalankan diskusi dengan mengutamakan kepentingan kelompok tertentu. Oke, sebelum saya buka kuncinya, silakan teman-teman coba dulu menjawab. Ya, silakan teman-teman memilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat di soal pertama ini. Teman-teman bisa ketik ya di kolom live chat-nya. Jangan lupa diberi nomor ya, 1A atau 1B. Ya, supaya nanti tidak tumpang tindih. Oke, silakan teman-teman coba dulu menjawab. Ketik di kolom live chat-nya ya. Jawabannya ketiknya di kolom live chat-nya, bukan di kolom komentar, tapi di kolom live chat-nya, teman-teman. Silakan. Nah, jadi soal pertama ini berkaitan dengan sila keempat. Nah, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan sila keempat. Silakan teman-teman coba dulu menjawab. Nah, oke, yang berkaitan dengan sila keempat, yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah yang berkaitan dengan musyawarah untuk mufakat. Nah, sambil lalu saya jelaskan, ya, kita tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah pembahasan bersama untuk mencapai kesepakatan atau keputusan atas penyelesaian masalah. Ya, jadi adanya kesepakatan bersama. Ya, adanya atau perundingan atau tukar pikiran sehingga menemukan suatu keputusan bersama. Musyawarah berbeda dengan voting ya teman-teman. Bagaimana kalau musyawarah mufakat adalah cara untuk menghindari pemungutan suara yang menghasilkan kelompok minoritas dan mayoritas. Nah, tentunya kalau yang dilakukan adalah voting, maka akan muncul dua kelompok. Ada yang kelompok paling sedikit, kelompok paling banyak. Nah, dengan adanya musyawarah mufakat itu adalah untuk menghindari adanya kelompok yang minoritas dan kelompok yang mayoritas. Nah, harapannya keputusan yang diambil dalam musyawarah tadi biasanya berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, jadi yang berkaitan dengan musyawarah ini adalah bagaimana kesepakatan bersama nanti yang akan kita ambil. Nah, bukan berdasarkan voting, tapi kesepakatan bersama. Bukan kesepakatan individu maupun kesepakatan golongan. Oke, mungkin tadi sudah dari penjelasan yang saya sampaikan, kira-kira mana jawaban yang paling benar dari opsi jawaban A, B, C, D, E, hampir mirip-mirip. Nah, jadi kita cari jawaban yang paling benar. Nah, musyawarah mufakat juga menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan kandungan terkait musyawarah mufakat di Indonesia itu terdapat di sila keempat tadi yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, jadi masuk di sila keempat. Nah, yuk yang belum menjawab silakan kira-kira jawabannya yang mana. Teman-teman bisa ketik saja di kolom live chat-nya. Oke, baik, langsung saja kita buka ya kunci jawabannya. Jadi jawaban yang benar terkait tentang penerapan dari musyawarah untuk mufakat itu ada di opsi jawaban C. Nah, ya. Itu adalah menjalankan musyawarah dalam pengambilan keputusan keluarga. Ya, jadi ini ada penjelasannya sesuai yang sudah saya sampaikan tadi. Bahasanya musyawarah untuk mufakat yaitu adalah untuk mencari keputusan bersama melalui diskusi
yang melibatkan semua pihak dengan mengutamakan kepentingan bersama tentunya ya, bukan kepentingan individu ataupun kepentingan golongan. Nah, penerapan ini bisa sangat relevan dalam konteks keluarga misalnya, di mana musyawarah untuk mufakat bisa menjadi cara terbaik untuk mencapai keputusan yang adil dan diterima oleh semua pihak. Nah, itu adalah bedanya dengan voting. Nah, kalau voting kan tentunya ada kelompok mayoritas, dan belum tentu kelompok yang paling sedikit itu merasa legowo terhadap hasil yang disepakati oleh kelompok mayoritas. Berbeda halnya dengan musyawarah untuk mufakat. Nah, harapannya dengan adanya kata mufakat ini itu adalah mencapai keputusan yang adil dan bisa diterima di semua pihak. Nah, jadi win-win solution, semuanya bisa menerima keputusan yang dihasilkan dari kesepakatan bersama. Ya, jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban C. Nah, sekarang coba kita lihat opsi jawaban A. Mengambil keputusan dalam organisasi dengan mengutamakan kelompok mayoritas. Nah, ini ada kelompok mayoritas. Ini sudah jelas bertentangan dengan prinsip musyawarah mufakat. Kemudian kita lihat opsi jawaban B, melakukan pemungutan suara dalam pemilihan umum. Nah, kita tahu kalau pemilu tidak ada musyawarah, ya, tapi kalau pemilu tentunya kita adalah melakukannya secara voting, ya, karena kita nanti diambil suaranya, masuk ke bilik suara, kemudian kita mencoblos. Nah, itu juga termasuk salah satu dari melakukan secara voting. Jadi bukan secara musyawarah mufakat. Opsi D kita lihat, menerima keputusan pemerintah tanpa mempertanyakan. Nah, ini juga tentunya tidak bertentangan dengan musyawarah mufakat, karena ini adanya tanpa mempertanyakan, berarti kita hanya ikut-ikut saja, seperti itu. Opsi jawaban B, menjalankan diskusi dengan mengutamakan kepentingan kelompok tertentu. Nah, ini ada keterangan mengutamakan kepentingan kelompok tertentu. Nah, ini juga sudah bertentangan dengan musyawarah mufakat. Nah, kalau musyawarah mufakat itu adalah mengutamakan kepentingan bersama agar keputusan yang dihasilkan dari musyawarah tersebut bisa diterima secara adil dan diterima oleh semua pihak. Oke ya, jadi jawaban yang benar adalah yang opsi jawaban C. Oke ya, sudah banyak yang benar ya, opsi jawaban C untuk soal nomor 1 ini. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Oke, soal kedua. Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya, suku, dan agama. Meskipun begitu, Indonesia berhasil menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menerapkan Pancasila sebagai dasar negara. Prinsip pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap warga negara Indonesia harus menghormati dan menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Berdasarkan prinsip tersebut, tindakan yang paling sesuai dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia adalah A. Menyebarkan ajaran agama kepada orang lain dengan cara yang tegas agar mereka mengikuti keyakinan yang benar menurut kita. B. Membuat peraturan yang mewajibkan semua warga negara mengikuti satu agama yang sama untuk menciptakan kesatuan. C. Melakukan diskusi terbuka tentang perbedaan agama dengan tujuan untuk menunjukkan keunggulan agama yang dianut. D. Menghormati dan menghargai setiap perbedaan agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Atau yang E. Menghindari berbicara tentang agama agar tidak menimbulkan konflik. Silakan teman-teman coba menjawab untuk soal nomor 2. Nah, nomor 2 jawabannya 2A, 2B, 2C, 2D, atau 2E. Soal kedua ini berkaitan dengan sila pertama. Ya, sila ke-1 yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa.
Sila pertama yang berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa itu juga berkorelasi ya, berkaitan dengan pasal 29 yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Nah, jadi di soal kedua ini berkaitan dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ini juga punya korelasi dengan pasal 29 ya di Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau Indonesia di sini adalah mengakui 6 agama. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan Konghucu. Nah, dan setiap warga negara itu bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dipilihnya. Oke, silakan. Mungkin teman-teman sudah melihat penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Kira-kira mana jawaban yang paling tepat terkait tentang soal nomor 2 ini. Nah, prinsip yang paling sesuai dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Sambil lalu saya sebutkan beberapa nilai-nilai sila pertama Pancasila. Yang pertama adanya pengakuan adanya causa prima, yaitu adanya Tuhan yang Maha Esa. Sudah jelas ya, karena sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu adalah menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Yang keempat, semangat toleransi, mengajak untuk menghormati perbedaan dan membangun kerukunan antar umat beragama. Dan yang terakhir yaitu adalah moralitas yang kuat dalam kehidupan berbangsa. Itu adalah beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Baik, langsung saja kita buka kunci jawabannya. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang opsi jawaban D ya teman-teman, delta. Oke. Yaitu menghormati dan menghargai setiap perbedaan agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Nah, ini sesuai dengan sila pertama. Kemudian juga sesuai dengan pasal 29 ayat 2 ya, bagaimana negara menjamin kemerdekaannya bagi warga negara itu untuk bebas ya memeluk dan melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan yang dianut atau yang dipilihnya. Oke, jadi jelas jawabannya adalah yang opsi jawaban D. Bagaimana prinsip sila pertama itu mengajarkan pentingnya toleransi antar umat beragama. Nah, maka jawaban yang benar adalah yang opsi jawaban D. Sekarang kita coba lihat opsi jawaban yang lain. Nah, kita awali dari yang opsi jawaban A ya teman-teman. Menyebarkan ajaran agama kepada orang lain dengan cara yang tegas agar mereka mengikuti keyakinan yang benar menurut kita. Sebenarnya kita boleh menyebarkan ajaran agama kita, tapi kita tidak boleh memaksakan mereka untuk mengikuti keyakinan yang kita anut. Itu kita tidak boleh memaksakan kehendak supaya orang lain itu ikut agama kita, misal seperti itu ya. Kemudian yang opsi jawaban B, membuat peraturan yang mewajibkan semua warga negara mengikuti satu agama yang sama untuk menciptakan kesatuan. Nah, ini juga ya, karena di Indonesia sudah dijelaskan, sudah saya sampaikan tadi bahwa terdiri dari 6 agama tadi. Nah, bukan hanya satu agama, tapi ada 6 agama tadi.
Kemudian opsi jawaban C, melakukan diskusi terbuka tentang perbedaan agama dengan tujuan untuk menunjukkan keunggulan agama yang dianut. Diskusi terbuka tidak dilarang. Nah, tapi yang menjadi problemnya di sini, menjadi masalahnya adalah ketika kita menunjukkan keunggulan dari agama masing-masing. Nah, itu ya. Nanti karena kalau kita bicara agama, bicara syara itu sensitif. Nah, itu bukan malah menimbulkan persatuan dan kesatuan, malah sebaliknya akan menimbulkan perpecahan. Kemudian kita lihat opsi jawaban E, teman-teman. Menghindari berbicara tentang agama agar tidak menimbulkan konflik. Oke, ya. Ini juga benar. Nah, tapi jawaban yang paling relate, yang paling berhubungan dengan sila pertama tentunya adalah yang opsi jawaban D. Bukan malah yang opsi jawaban E, tapi yang opsi jawaban D. Karena ada menghormati dan menghargai. Nah, ini yang pentingnya. Ada menghormati dan menghargai, artinya toleransi terkait perbedaan agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Oke. Oke ya, soal nomor 2 clear. Oke, sekarang kita coba beranjak ke soal berikutnya. Soal ketiga, Indonesia adalah negara hukum. Salah satu prinsip yang terkandung dalam konsep negara hukum adalah persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Berdasarkan prinsip tersebut, bagaimana penerapan yang tepat dari prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari? A. Mengutamakan kepentingan pejabat negara dalam penegakan hukum. B. Memberikan perlakuan yang berbeda kepada orang kaya dan orang miskin di hadapan hukum. C. Menegakkan hukum tanpa pandang bulu, baik kepada warga negara biasa maupun pejabat negara. D. Memberikan keringanan hukum kepada mereka yang berjasa kepada negara. Atau yang E. Membiarkan tindakan melanggar hukum jika dilakukan oleh kelompok tertentu. Soal ketiga berkaitan dengan hukum ya, persamaan di depan hukum atau equality before the law adalah suatu asas penting dalam negara hukum yang menyatakan bahwa semua orang harus dilindungi atau secara atau setara oleh hukum. Ini berarti bahwa setiap orang itu harus tunduk pada hukum peradilan yang sama tanpa adanya membeda-bedakan. Oke, silakan teman-teman. Kira-kira mana jawaban yang mau teman-teman pilih di soal ketiga ini? Silakan ketik di kolom live chat-nya. Oke, yuk teman-teman, silakan bisa ketik di kolom live chat-nya. Jangan lupa nomor 3. Nah, 3A, 3B, 3C, 3D, atau 3E. Terkait tentang hukum, kalau kita bicara di Undang-Undang Dasar 1945, nah itu dijelaskan atau ada di pasal 27 ayat 1 yang berbunyi bagaimana segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Atau ada juga pasal 5 ayat 1 di Undang-Undang HAM. Nah, itu juga menyatakan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta pelindungan yang sama. Ya, ada kata-kata sama atau setara, sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Nah, kalau yang berkaitan dengan hukum itu berada di pasal 27 ya, jadi pasal 27 ayatnya 1 yang sudah saya sebutkan tadi.
Silakan kira-kira mana jawaban yang paling tepat. Oke, yang belum menjawab silakan, masih ada waktu sebelum kita buka kunci jawabannya untuk soal nomor 3. Oke, jadi memang soal TWK ini sudah berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Ya, mungkin kalau tahun berapa? Sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu soal TWK ini masih berkaitan dengan hafalan, di mana ada pasal di sana, misal ada suatu kasus, kira-kira ini masuk ke pasal apa, atau pasal ini apa bunyinya. Nah, tapi semenjak sudah mulai perubahan-perubahan, jadi soal TWK sudah tidak ada lagi soal hafalan ya, tapi kita masuk ke soal nalar atau soal logika. Yang penting kita paham konsepnya, nah, maka kita bisa menjawab dari soal TWK ini. Sudah tidak ada hafalan-hafalan lagi. Yang penting kita paham, bukan kita hafal, tapi kita paham konsepnya. Baik, langsung saja kita buka. Jadi jawaban yang paling benar di soal nomor 3 ini adalah opsi jawaban C ya. Saya rasa sudah jelas ya. Oke ya, banyak jawab C. Menegakkan hukum tanpa pandang bulu, artinya setara, baik kepada warga negara biasa maupun pejabat ya. Jadi tidak ada perbedaan pelakuan hukum antara warga biasa dengan dengan pejabat. Nah, dan tentunya pada akhir-akhir ini itu sempat marak ya terkait tentang beberapa kasus persidangan yang tidak mencerminkan dari adanya persamaan di hadapan hukum. Tentunya teman-teman kalau mengikuti berita tentunya sudah banyak terkait tentang kasus hukum yang kok sepertinya seperti ini ya, kok sepertinya tidak adil ya, dan sebagainya. Oke, sekarang kita coba bahas. Perhatikan, lihat di opsi jawaban yang A. Mengutamakan kepentingan pejabat negara dalam penegakan hukum. Nah, ini adalah tentunya tidak sesuai, tidak setara, karena tidak hanya pejabat negara, tapi seluruh warga negara itu kedudukannya adalah sama atau setara di dalam hukum. Yang B, memberikan perlakuan yang berbeda kepada orang kaya atau orang miskin. Nah, ini nanti berkaitan dengan suap menyuap, ini juga berbeda tentunya. Opsi jawaban D, memberikan keringanan hukum kepada mereka yang berjasa kepada negara. Nah, ini juga karena tidak mencerminkan sikap kesetaraan. Atau yang E, membiarkan tindakan melanggar hukum jika dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, mungkin dalam prakteknya banyak sekali ya, kita tidak bisa menjawab satu persatu. Tapi secara konsep, secara teori, secara pasal pun ya, secara hukum sebenarnya siapapun itu ya, setiap warga negara kedudukannya sama di dalam hukum. Nah, jadi tidak boleh ada perbedaan terkait perlakuan hukum. Yang satu diberikan hukum berat, satu diberikan hukum ringan, tapi disesuaikan dengan tindak pidananya, sesuai dengan undang-undang tentunya, bukan disesuaikan dengan hal-hal dalam konotasi negatif. Oke, baik. Jadi jawaban yang benar adalah yang opsi jawaban C. Soal nomor 3 clear ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal keempat. Mungkin seandainya ada teman-teman yang perlu didiskusikan, silakan ya, bisa dimanfaatkan kelas WhatsApp-nya. Nanti bisa di screenshot mungkin mana soal di kelas YouTube ini yang perlu kita bahas lebih lanjut. Nanti bisa disampaikan di kelas WhatsApp-nya. Nah, di kelas WhatsApp teman-teman, di sana kita bisa banyak diskusi nantinya secara chat tentunya. Baik, kita lanjut ke soal keempat. Indonesia memiliki keragaman budaya, suku, dan agama yang sangat kaya. Dalam menghadapi potensi konflik yang mungkin muncul akibat keberagaman ini, tindakan pemerintah yang paling tepat sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Mewajibkan semua warga negara untuk mengikuti budaya dan adat istiadat yang sama. B. Mengabaikan perbedaan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas nasional.
C. Melarang perayaan adat dan agama tertentu yang berbeda dengan mayoritas penduduk. D. Mengembangkan kebijakan yang mendukung pelestarian budaya lokal tanpa mendiskriminasi budaya lain. Atau yang E. Mendorong asimilasi budaya sehingga tidak ada lagi perbedaan yang mencolok. Soal keempat berkaitan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, oke ya, konsep Bhinneka Tunggal Ika teman-teman juga harus pahami supaya nanti bisa menjawab soal yang berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Silakan teman-teman coba menjawab. Langsung ketik saja di kolom live chat-nya. Apakah 4A, 4B, 4C, 4D, atau 4E. Bhinneka Tunggal Ika. Saya rasa teman-teman sudah sering mendengar semboyan itu ya. Sejak SD bahkan ya, ada Bhinneka Tunggal Ika. Itu sudah terpampang di lambang Garuda kita. Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah semboyan nasional Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini mengartikan bahwa kondisi Indonesia itu memiliki banyak keragaman suku, ada budaya, adat, dan agama, namun tetap menjadi satu bangsa yang utuh, yaitu Indonesia. Nah, kalau kita bicara sejarah, maka Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular ya. Teman-teman sudah tidak asing lagi dengan nama Empu Tantular, yaitu pada abad ke-14, yang dimana pada 18 Agustus 1950 semboyan ini resmi dijadikan semboyan negara dan masuk di dalam Undang-Undang 45, itu berada di pasal 36A. Jadi terkait tentang Bhinneka Tunggal Ika ini ada di pasal 36A. Kalau kita bicara Bhinneka Tunggal Ika, sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika itu bisa mengajarkan nilai-nilai toleransi. Bagaimana kita saling menghormati, saling menghargai, bagaimana kita bisa hidup saling berdampingan meskipun kita berbeda dari latar belakang apapun itu. Nah, contohnya misalnya kita menghargai teman yang berbeda agama dan sukunya, atau kita bisa bersikap toleransi jika ada teman yang berbeda agama sedang beribadah, kemudian tidak mengejek atau menjelek-jelekkan agama dan suku lain, dan kita juga mampu menghormati semua perbedaan yang ada. Tentunya akan menjadi suatu kehidupan yang harmonis ya, dari latar belakang yang begitu banyak perbedaannya, tapi karena kita memiliki toleransi yang kuat, toleransi yang tinggi, sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan utuh tentunya. Kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Mana tindakan pemerintah yang paling tepat sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika? Oke, baik ya. Sudah cukup waktunya kira-kira saya rasa. Maka kita coba buka kunci jawabannya. Maka jawaban yang paling benar adalah opsi jawaban D. Itu mengembangkan kebijakan yang mendukung pelestarian budaya lokal tanpa mendiskriminasi budaya lain. Nah, sudah jelas ya, jadi kita tetap mendukung untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia ini, karena terdiri dari banyak budaya, banyak suku, adat, dan sebagainya, tanpa mendiskriminasi budaya lain. Nah, tentunya tidak boleh mendiskriminasikan budaya lain, belibet ya. Kita coba opsi jawaban A, kita lihat. Mewajibkan semua warga negara untuk mengikuti budaya dan adat istiadat yang sama. Nah, jelas bertentangan ya, kan ada kata yang sama. Karena Bhinneka itu adalah berbeda-beda. Opsi jawaban B, mengabaikan perbedaan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas nasional. Hati-hati ya. Sekilas kita lihat ya benar ya, tapi kita juga tidak boleh mengabaikan perbedaan karena kita hidup
di negara yang banyak latar belakang yang berbeda. C. Melarang perayaan adat dan agama tertentu yang berbeda dengan mayoritas penduduk. Nah, ini juga tentunya akan malah menimbulkan gesekan atau perpecahan. Kita lihat yang E, mendorong asimilasi budaya sehingga tidak ada lagi perbedaan yang mencolok. Nah, ini malah menghilangkan perbedaan. Padahal Bhinneka Tunggal Ika adalah menonjolkan perbedaan, tetapi kita tetap utuh, tetap satu menjadi suatu kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia. Oke, jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban D. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Oke, masih semangat ya teman-teman ya. Oke, baik, kita coba lanjutkan. Mau lanjut atau sudah ini? Boleh ketik dulu di kolom live chatnya. Mau lanjut atau kita akhiri? Nah, mungkin teman-teman kita lihat semangatnya. Apakah masih semangat semua pada kesempatan kali ini? Lanjut? Oke, lanjutkan ya. Baik. Kita beranjak ke soal berikutnya. Soal kelima. Bela negara tidak hanya dilakukan oleh militer, tetapi juga oleh seluruh komponen bangsa, termasuk masyarakat sipil. Dalam konteks globalisasi dan persaingan global, manakah di antara tindakan berikut yang merupakan bentuk bela negara yang paling relevan? A. Menghindari inovasi dan mengikuti cara-cara lama agar lebih aman. B. Meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan dan teknologi untuk bersaing di tingkat global. C. Membatasi diri hanya dengan produk-produk lokal tanpa mempertimbangkan kualitasnya. D. Menutup diri dari dunia luar untuk menjaga keamanan negara. Atau yang E. Mengabaikan perkembangan teknologi dan informasi global karena tidak penting bagi negara. Soal kelima berkaitan tentang bela negara, konteks bela negara. Silakan teman-teman coba dulu menjawab. Nah, kira-kira mana jawaban yang paling tepat di soal nomor 5 ini yang berkaitan dengan bela negara? Kita bicara bela negara ya teman-teman. Apa itu bela negara? Sedikit saya jelaskan bahasanya bela negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku, dan tindakan warga negara untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa negara. Kemudian juga ada beberapa tujuan dari bela negara. Nah, misalnya yang pertama ada melestarikan budaya, nah itu juga termasuk dari bela negara. Atau mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Nah, contoh konkretnya, misal seperti apa sih bela negara? Nah, mungkin paling sering kita lihat adanya mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Nah, itu juga salah satu bentuk dari kita melakukan bela negara. Kemudian mengikuti pendidikan kewarganegaraan dengan sungguh-sungguh, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasilais, nah, penting ya. Karena ideologi kita adalah Pancasila. Mungkin di akhir-akhir ini ya sudah mulai banyak yang merongrong dari nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan bela negara. Ini buat siswa atau mahasiswa misalnya ya. Oke, kita kembali lagi ke konteks soal nomor 5. Nah, ini yang berkaitan dengan globalisasi dan persaingan global. Kira-kira apa bentuk bela negara yang
relevan yang berkaitan dengan globalisasi dan persaingan global. Oke, masih ada waktu. Silakan teman-teman coba menjawab untuk soal kelima ini. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? 5A, 5B, 5C, 5D, atau 5E? Baik, langsung saja kita coba buka kunci jawabannya ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi jawaban B, yaitu adalah meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan dan teknologi untuk bersaing di tingkat global. Nah, kita coba lihat opsi jawaban A. Menghindari inovasi dan mengikuti cara-cara lama agar lebih aman. Nah, ini ya, kita menghindari inovasi. Justru sebaliknya, kita harus selalu berinovasi karena setiap seiring berkembangnya waktu, berkembangnya zaman, maka tentu akan ada perubahan-perubahan. Kalau kita tidak melakukan inovasi, tentunya kita akan tertinggal dari negara-negara lain, bukan malah mempertahankan cara-cara lama. Nah, ini ya, perlu konsep yang perlu diubah. Kemudian opsi jawaban C, membatasi diri hanya dengan produk-produk lokal tanpa mempertimbangkan kualitasnya. Oke, produk lokal harus kita tetap kita jaga, jangan sampai kita malah tidak mencintai produk-produk dari dalam negeri atau produk-produk lokal. Tapi di opsi C ini ada keterangan selanjutnya, yaitu inilah, tanpa mempertimbangkan kualitasnya. Artinya apa? Artinya kita juga dituntut inovasi supaya produk-produk lokal yang ada di negara kita bisa bersaing dengan produk-produk luar atau tidak kalah dengan produk-produk luar. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi tentunya bukan opsi jawaban C. Yang D kita lihat, menutup diri dari dunia luar untuk menjaga keamanan negara. Nah, ini adalah menutup diri dari dunia luar. Nah, ini juga tidak boleh ya. Nah, menutup diri dunia luar. Tentunya kita masih ingat ya, politik luar negeri kita yaitu adalah bebas dan aktif. Nah, jadi kita juga dituntut aktif di sana, bukan malah menghindar atau menutup diri. Opsi jawaban E, mengabaikan perkembangan teknologi dan informasi global karena tidak penting bagi negara. Nah, ini hampir sama seperti opsi jawaban sebelumnya, tidak adanya inovasi atau kita hanya berkonsisten pada cara-cara lama. Nah, ini, tapi kita harus mengikuti perkembangan zaman, apalagi sekarang sudah semakin canggih terkait tentang teknologi dan informasi. Jadi jelas ya jawabannya, tentunya adalah yang opsi jawaban B. Bagaimana kita harus meningkatkan kompetensi kita di bidang pendidikan dan teknologi untuk bersaing di tingkat global. Itu juga salah satu dari bentuk bela negara, supaya negara kita tidak tertinggal dengan negara-negara lain. Soal nomor 5 clear ya, aman. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal ke-6. Indonesia menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu bentuk ancaman yang perlu diwaspadai adalah radikalisme. Bagaimana cara terbaik warga negara dalam menunjukkan sikap bela negara untuk menghadapi ancaman radikalisme? A. Membiarkan kelompok yang menyebarkan paham radikal demi kebebasan berekspresi. B. Berdiam diri dan tidak melibatkan diri dalam masalah radikalisme. C. Mengikuti ajaran-ajaran radikal yang sesuai dengan rasional. D. Aktif dalam menyebarkan nilai-nilai Pancasila dan toleransi di masyarakat. E. Menghindari pembahasan mengenai radikalisme karena takut terlibat masalah.
Oke, soal ke-6 masih berhubungan dengan bela negara yang dikaitkan dengan radikalisme. Oke, kira-kira jawabannya yang mana? Silakan teman-teman ketik lagi di kolom live chat-nya. Nomor 7 jawabannya yang A, yang B, C, D, atau E. Radikalisme, apa itu radikalisme? Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya, karena itu kalau kita sering menonton TV, lihat berita, baca koran, pasti di akhir-akhir ini banyak marak sekali ada kata radikalisme. Radikalisme sudah masuk ke kampus-kampus, sudah mahasiswa dicekoki radikalisme. Ya, mungkin teman-teman sudah sering mendengar berita itu. Radikalisme adalah suatu gagasan, ide, atau gerakan yang ingin melakukan perubahan menyeluruh dalam lingkup sosial, politik, atau keagamaan dengan menggunakan kekerasan. Biasanya banyak yang dikaitkan dengan keagamaan. Nah, ini yang salah kaprah sebenarnya ya. Artinya kalau dikaitkan dengan keagamaan, maka itu bisa diartikan sebagai gerakan keagamaan yang ingin merombak tatanan sosial dan politik secara total dengan menggunakan kekerasan. Misal seperti itu. Jadi bagaimana radikalisme itu sebenarnya adalah mengubah tatanan politik sosial yang sudah ada sebelumnya, pengen dirubah dengan menggunakan kekerasan. Sehingga muncullah yang namanya teroris. Nah, itu yang berkaitan dengan radikalisme. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah sebenarnya melakukan deradikalisasi. Ya, apa namanya? Istilahnya adalah deradikalisasi. Nah, bagaimana suatu program yang bertujuan untuk menetralkan pemikiran-pemikiran bagi mereka yang sudah terpapar dengan radikalisme. Nah, maka pikiran-pikiran itu kita netralkan kembali supaya paham-paham yang berbau radikalisme itu bisa terkikis. Oke, kira-kira jawabannya yang mana? Langsung saja kita coba lihat kunci jawabannya. Oke ya, jadi yang benar adalah yang opsi jawaban D, yaitu adalah aktif menyebarkan nilai-nilai Pancasila dan toleransi di masyarakat. Oke ya, jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban D. Kita lihat opsi jawaban A, membiarkan kelompok yang menyebarkan paham radikal demi kebebasan berekspresi. Kita memiliki kebebasan, tapi terbatas ya. Terbatas artinya apa? Ya harus sesuai dengan norma, aturan, ideologi yang berlaku di negara tersebut. Kalau di Indonesia, ya jangan sampai melanggar hukum, jangan sampai bertentangan dengan Pancasila. Nah, paham radikal ini tentunya sudah jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Opsi jawaban B, berdiam diri dan tidak melibatkan diri dalam masalah radikalisme. Ini masuk yang positif sebenarnya. Tapi apa? Tapi kita cari jawaban yang lebih baik lagi. Karena ada jawaban opsi D yang aktif menyebarkan nilai-nilai Pancasila, ya maka kita cari jawaban yang paling baik. Jangan hanya berdiam diri saja, kalau bisa kita aktif juga. C, mengikuti ajaran-ajaran radikal yang sesuai dengan rasional. Nah, ini ya, ini juga tidak. Apapun namanya radikalisme, ya itu harus kita hindari. Meskipun itu kita secara rasional mungkin kita anggap benar atau mungkin dianggap sebagian kalangan benar, tapi yang namanya paham radikalisme tentunya itu bertentangan dengan ideologi Pancasila. Opsi jawaban E, menghindari pembahasan mengenai radikalisme karena takut terlibat masalah. Ini juga yang positif ya. Jadi yang positif sebenarnya ada opsi B, opsi D, sama opsi E. Nah, tapi kita cari antara B, D, E yang paling benar atau yang paling jawaban yang paling tepat. Tentunya adalah yang opsi jawaban D, karena di situ ada peran aktif kita untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila dan toleransi di masyarakat, sehingga harapannya di lingkungan sekitar kita
kita mampu untuk mengikis paham-paham radikalisme yang ada. Soal nomor 6, clear ya? Oke, ya kita lanjut ke soal berikutnya. Apakah masih ada? Oke, masih ada. Soal ke-7. Oke ya, semoga teman-teman masih semangat semua pada malam hari ini. Indonesia memiliki 4 pilar kebangsaan yang menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu pilar tersebut adalah Undang-Undang 1945 yang berfungsi sebagai konstitusi negara. Dalam konteks perubahan sosial yang cepat, bagaimana cara paling tepat untuk memastikan bahwa Undang-Undang 1945 tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya? A. Mengubah Undang-Undang Dasar 1945 setiap kali ada perubahan sosial tanpa mempertimbangkan dampaknya. B. Mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa perubahan apapun, meskipun sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. C. Melakukan amandemen Undang-Undang 1945 secara bertahap dengan tetap dan menjaga nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. D. Mengadopsi konstitusi negara lain yang dianggap lebih modern dan maju. Atau yang E. Menafsirkan Undang-Undang 1945 secara bebas sesuai kepentingan politik saat ini. Oke, silakan teman-teman coba menjawab dulu. Kira-kira soal ke-7 ini jawaban yang benar yang mana? Jadi soal ke-7 ini adalah menanyakan bagaimana salah satu pilar negara itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimana supaya Undang-Undang 45 itu tetap relevan dengan perkembangan zaman yang ada? Karena tentunya dari zaman 45 dulu sampai sekarang 2024 tentunya banyak terjadi dinamika ya, dinamika kehidupan, dinamika politik, dinamika sosial dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya supaya undang-undang itu tetap relevan, tetap bisa nyambung ya, tetap bisa diterapkan di tahun sekarang ini tanpa kehilangan jati dirinya. Nah, ini yang penting ya, tanpa kehilangan jati dirinya. Karena Undang-Undang 45 tentunya sudah dibuat sedemikian rupa oleh pendiri-pendiri bangsa kita dahulu. Ya, jadi kita tidak boleh sekedar mengganti, tapi jangan sampai Undang-Undang 45 itu kehilangan jati dirinya, tapi tetap relevan dengan perkembangan zaman yang ada di tahun 2024 ini. Nah, kita kan sudah 79 tahun merdeka. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan atau jawaban yang paling tepat pada soal ke-7 ini? Kalau kita bicara amandemen, nah ini teman-teman mesti tidak asing ya dengan istilah amandemen undang-undang. Nah, itu adalah perubahan atau pembaruan. Kalau kita bicara amandemen, yaitu adalah suatu perubahan yang dilakukan oleh konstitusi suatu negara, baik dengan menambah, mengganti, atau menghilangkan bagian tertentu. Nah, amandemen itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari naskah konstitusi yang asli ya. Jadi intinya adalah amandemen ini untuk apa? Untuk memperbaiki tuntutan perubahan ya, adalah untuk merespon ya tuntutan perubahan dalam masyarakat dan memperbarui sistem pemerintahan sesuai dengan kebutuhan zaman. Karena setiap masa pasti ada perubahannya, karena tidak mungkin dari tahun 45 sampai 2024 kondisinya adalah statis, sebaliknya kondisinya pasti terjadi dinamika banyak dalam kehidupan ini.
Oke, langsung saja kita coba lihat kunci jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah yang opsi jawaban C. Melakukan amandemen Undang-Undang 45 secara bertahap dan tetap menjaga nilai dasar yang berkandung di dalamnya. Nah, fungsinya apa menjaga nilai-nilai dasar ini? Ya, supaya tidak kehilangan jati diri dari Undang-Undang 45 yang sudah dibuat oleh para pendiri bangsa kita. Ya, jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban C. Kita lihat yang opsi jawaban A, mengubah Undang-Undang 1945 setiap kali ada perubahan sosial. Oke, tanpa mempertimbangkan dampaknya. Nah, ini yang tidak benar ya. Tanpa mempertimbangkan dampaknya. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita juga harus bisa memastikan dampaknya ini tentunya adalah untuk apa? Untuk kemaslahatan masyarakat banyak, bukan malah hanya untuk menguntungkan sebagian golongan atau menguntungkan hanya pejabat-pejabat politik saja, tapi tidak memikirkan nasib rakyatnya. Opsi B, mempertahankan Undang-Undang 45 tanpa perubahan apapun, meskipun sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Nah, ini juga tidak baik. Nah, karena kita tidak bersikap dinamis. Kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, jangan terlalu kaku dengan atau jangan alergi dengan perubahan. Opsi D, mengadopsi konstitusi negara lain yang dianggap lebih modern dan maju. Ini berarti kita mengubah secara keseluruhan. Nah, padahal Undang-Undang 45 di Indonesia itu adalah menjadikan dasar hukum dari sumber hukum yang lain. Opsi E, menafsirkan Undang-Undang 1945 secara bebas dan sesuai kepentingan politik saat ini. Nah, ini yang tidak boleh ya, kepentingan politik. Nah, seharusnya adalah kepentingan untuk rakyat. Nah, mungkin yang baru-baru hangat terkait tentang Undang-Undang Pilkada ya, yang sudah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait aturan terbaru. Nah, kemudian ada perlawanan dari DPR yang ingin melakukan RUU Pilkada. Nah, untungnya tidak terjadi karena adanya masa penolakan terkait tentang perubahan dari RUU Pilkada yang baru. Nah, itu juga termasuk dari kepentingan politik. Nah, bagaimana jangan sampai kita mengubah undang-undang itu hanya untuk kepentingan golongan, tapi harus melihat kemaslahatan dari masyarakat banyak. Ya, jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban C, teman-teman. Oke, kita sudah sampai di penghujung materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih perhatiannya teman-teman semua, tetap semangat ya, yakin kalau pada periode ini teman-teman bisa lulus CPNS, lulus SKD, lanjut ke tahap SKB, akhirnya lulus juga ke tahap SKB dan menjadi CPNS. Jadi yakin jadi ASN. Terima kasih, saya akhiri, semoga bermanfaat pembahasan soal yang sama-sama kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.